Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mensiana Lutfi Putarato yang biasa dipanggil Lutfi. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pil koplo dan bahayanya untuk remaja. Jadi, jangan kemana-mana ya. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya videonya. Selamat menonton. Pasti pada bingung kan? Apa itu pil koplo? Pil koplo adalah salah satu jenis psikotropika yang banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau bahan baku atau obat baik alami maupun sintesis yang bukan narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Psikotropika kemudian terbagi atas 4 golongan, yaitu pertama, psikotropika golongan 1, merupakan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dengan potensi yang sangat kuat. Kedua, psikotropika golongan 2, merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat. Yang ketiga, psikotropika golongan 3, merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dengan potensi sedang. Dan yang terakhir, yaitu psikotropika golongan 4, merupakan psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan. Penyalahgunaan obat-obat pada golongan 4 ini terbilang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan bisa dengan mudah ditemukan dan sering dikonsumsi secara sembarang. Dan dari keempat golongan psikotropika ini, semuanya mengakibatkan efek ketergantungan. Dan menurut BNN, pil koplo masuk ke dalam psikotropika golongan keempat. Lalu siapa saja pengguna atau korban pil koplo? Pada umumnya, pengguna atau korban adalah mereka yang kurang paham tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa seperti remaja atau anak sekolah. Kurangnya edukasi kepada anak sekolah atau remaja menjadikan golongan ini sangat mudah terpengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu dan rentan menjadi korban. Lalu, apa sih yang menyebabkan para remaja menggunakan pil koplo ini? Biasanya ini dilandasi oleh beberapa faktor seperti pertama, rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk mencoba hal yang baru seperti penggunaan obat-obat terlarang, dalam hal ini adalah penggunaan pil koplo. Yang kedua, sering dikucilkan di lingkungan tertentu juga merupakan salah satu faktor seorang remaja menggunakan pil koplo. Dan yang terakhir, faktor keadaan atau kondisi tertentu. Contohnya jika mengalami stres, memiliki masalah dalam keluarga, sekolah, dan lingkungannya. Faktor lingkungan menyebabkan seseorang remaja menjadi korban penyalahgunaan pil koplo, yang mana korban penyalahgunaan pil koplo adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan pil koplo karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk menggunakannya. Biasanya ini berkaitan dengan lingkungan pergaulan seseorang. Terus bagaimana ya pil koplo dapat memberi pengaruh atau efek terhadap tubuh? Karena pil koplo adalah jenis psikotropika, maka pil koplo akan bekerja dengan cara menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa candu pada pemakainya. Serta, pil koplo dapat menyebabkan efek depresan, yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakainya merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tertidur dan tak sadarkan diri. Nah, efek yang ditimbulkan dalam penggunaan pil koplo ini beragam tergantung pada jenis dan kandungannya. Lalu, apakah pil koplo ini berbahaya atau memberi dampak buruk bagi kesehatan? Jawabannya tentu saja iya. Psikotropika itu seperti mata uang yang memiliki dua sisi.
di satu sisi psikotropika bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, pada umumnya banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa izin dari dokter, sehingga hal ini akan sangat membahayakan karena akan menyebabkan pertama, kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Kedua, penggunanya dapat bersifat acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri dan kesehatannya. Ketiga, terjadi penurunan serta kerusakan jaringan otak yang akan merusak pikiran seseorang. Dan bahkan dalam beberapa kasus yang diberitakan, pada kasus overdosis pil koplo, penggunanya dapat mengalami keterbelakangan mental bahkan kematian. Dan yang terakhir, terjadi kerusakan sel-sel tubuh, organ-organ vital dalam tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan otak akibat penggunaan jangka panjang dengan dosis yang tinggi. Selain berdampak bagi kesehatan, penggunaan pil koplo juga akan menyebabkan dampak buruk bagi teman-teman, seperti pertama, perubahan terhadap sikap, perilaku, serta kepribadian teman-teman. Yang kedua, membuat teman-teman malas, suka membolos, dan menurunkan kedisiplinan. Yang ketiga, membuat teman-teman menjadi mudah tersinggung dan cepat marah atau emosional. Yang keempat, membuat teman-teman tidak fokus pada suatu kegiatan atau pelajaran yang sedang berlangsung karena sering menguap dan merasa mengantuk. Yang kelima, terjadi penurunan daya pikir pada teman-teman akibat penurunan fungsi otak. Dan yang terakhir, teman-teman akan menjadi suka mencuri untuk membeli pil koplo akibat efek ketergantungannya. Namun, tidak hanya itu saja teman-teman. Jika menggunakan pil koplo, maka teman-teman akan mendapat hukuman baik dari pihak berwajib dan juga masyarakat yang berupa hukuman sosial dari lingkungan sekitar, seperti dijauhi oleh teman-teman dan dinilai buruk di lingkungan sekolah dan keluarga. Lalu, bagaimana caranya agar teman-teman terhindar dari penyalahgunaan pil koplo? Caranya adalah dengan pertama, mendekatkan diri pada Tuhan sehingga makin taat dan memiliki iman yang kuat serta tidak mudah terjerumus. Yang kedua, teman-teman harus membangun relasi yang baik dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya obat-obat terlarang termasuk tentang pil koplo. Dan yang terakhir, pandailah memilih teman dan lingkungan pergaulan. Selain cara-cara yang telah disebutkan, tips lain yang dapat teman-teman lakukan adalah pertama, bila sakit, jangan gunakan obat orang lain atau keluarga meskipun memiliki keluhan yang sama. Namun, coba konsultasikan dengan dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, jangan menerima obat dari orang yang tidak dikenal, apalagi bila diiming-imingi obat tersebut dapat membuat teman-teman bersemangat. Yang ketiga, belilah obat di apotek atau toko obat resmi. Yang keempat, lakukan pola hidup sehat dengan berolahraga dan makan makanan sehat. Dan yang terakhir, berani meninggalkan lingkungan dan teman-teman yang mengarahkan pergaulan yang buruk. Nah, itu dia beberapa informasi tentang bahaya dari penggunaan pil koplo. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya videonya. Terima kasih.